Dipersembahkan oleh Selamat malam, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kali ini menjadi sorotan dan juga viral di media sosial karena tampil dalam tayangan azan sebuah stasiun TV swasta. Di satu sisi ada yang menganggap itu biasa, tidak ada narasi kampanye, tidak ada ajakan untuk mencoblos. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mempertanyakan jangan-jangan ini curi start kampanye. Padahal waktu kampanye belum dimulai. Apakah ini ujungnya ke politik identitas atau seperti apa? Itu masih tanda tanya besar yang kita bahas malam hari ini, Maria. Itu dia. Memang kemunculan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi ini memang memunculkan berbagai polemik. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam politik identitas atau justru sudah merupakan kampanye terselubung atau sah-sah saja dan juga merupakan suatu hal yang baik yang bisa dicontoh juga oleh bakal calon presiden lainnya. Kita juga akan bahas langsung bersama sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Tapi kita juga berikan selamat datang kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teman-teman mahasiswa sudah pada nonton azannya? Udah ya? Bisa niruin, bisa kan? Oh bisa juga. Kita libatkan ini yang datang malam hari ini luar biasa spesial semua. Nah ini dia, kita perkenalkan satu persatu. Ada Ustadz Yusuf Mansur, Waketum Partai Perindo UIM. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh sambil cek audio, Ustadz sudah lama tidak mendengar suara merdu Ustadz Yusuf Mansur. Iya siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada, ya. dan juga ada Bang Dede Prayudi, Sekjen Teman Ganjar. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Salam tegar. Sama-sama. Dan juga ada Kiai Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan politisi Partai Nasdem. Ustadz, kita panggil Ustadz juga malam hari ini. Ustadz Effendi Khoir. Assalamualaikum, Gus Coy. Assalamualaikum Gus Coy. Salam perubahan. Wah, salam perubahan. Kemudian ada juga akademisi, Mas Adi Armando. Selamat malam. Terima kasih banyak. Oh, politisi juga. Sekarang politisi juga ya. Akademisi dan juga politisi. Oke, Mas Adi Armando. Tidak masalah kan, Mas Adi? Kami sebut politisi. Kami juga mengundang politisi Partai Umat, Mas Mustafa Narawardaya. Assalamualaikum, Partai Umat untuk Indonesia. Ini kok pada curi start semua Ini bukan kampanye terselubung ya malam hari ini ya. Semua punya slogan Harus masing-masing. disclaimer dulu nih. Tapi kita boleh langsung ke Mas Mustafa Nara melihat tayangan azan yang muncul baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi swasta. Kami juga ingin menghadirkan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI, apakah sudah tersambung. Kami ingin tahu hasilnya apa, karena kabarnya KPI juga sudah memanggil stasiun TV yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Alia. Assalamualaikum Bu Alia, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam. Oke, siap. Nanti kita akan tagih bagaimanakah hasil dari kajiannya dan juga apakah sudah mendapat balasan surat yang dilayangkan kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Nanti kita tahan dulu ya Bu Alia ya. Kami berharap jawaban KPI malam hari ini tidak normatif ya. Ada jelas nih, ini melanggar iya atau tidak. Gitu Itu kan. dia yang kita nantikan. Mas Mustafa Nara, langsung Mas dijawab Mas. Mas Mustafa Nara merasa terusik nggak dengan azan? Atau suka dengan azannya? Narasinya sih nge-tweetnya agak cukup keras ya, kita lihat ya. Enggak juga. Isu ini membuat banyak kalangan bingung ya. Yang semula kita mungkin berbeda pendapat, sekarang menjadi satu kubu. Ini soalnya nih. Coba bayangin, kapan ya, seumur hidup saya nggak pernah namanya satu kubu dengan Adi Armando. Ini kayak gara-gara isu adzan, jadi satu kursi sama kita ini. Kan luar biasa. Jadi memang begitu, saya banyak baca pendapat tokoh-tokoh itu pecah semua. Yang semula bermusuhan gara-gara adzan jadi berteman. Yang semula berteman gara-gara adzan jadi bermusuhan, berbeda klaster. Nah kalau dalam politik, mohon maaf ya, saya tidak mengajarin. Saya ini paling junior, saya masih muda, saya masih milenial ya, tanpa bermaksud mengajari. Di politik itu ya sudah pasti yang namanya pencitraan itu wajib. Jadi tidak ada namanya orang berpolitik, terjun politik, mendarat sebagai politikus seperti Ustadz Yusuf Mansur. Itu sudah pasti pertama kali adalah di sini adalah harus pencitraan baik. Tidak mungkin dia akan mencitrakan dirinya buruk atau jahat. Meskipun sebelumnya dia orang jahat, katakanlah begitu.
Jadi kalau kita sudah terjun ke politik, otomatis kita akan mencitrakan diri sebagai seseorang politikus atau aktivis atau pengurus atau apapun namanya yang dia positif di mata masyarakat. Itu niat pertamanya, tidak mungkin kemudian saya berniat meskipun kemarin saya jahat, sekarang saya akan lebih jahat lagi, nggak mungkin. Pasti akan mencitrakan diri dengan baik. Itu prinsip yang pertama yang ini saya katakan. Oleh karena itu siapapun yang kemudian muncul di frekuensi publik, entah itu radio, TV, atau internet, dia muncul di sana, kalau dia politisi, sudah pasti masyarakat sudah dalam pikiran sudah ngomong, ini pasti pencitraan. Karena begini kebiasaan, setiap 5 tahun ini terjadi. Entah itu pilkada, pemilu, setiap 5 tahun sekali. Yang paling laris untuk perempuan adalah jilbab. Yang paling banyak kita lihat di spanduk, itu juga perempuan-perempuan berjilbab. Bahkan ketua umum sebuah partai politik, munculnya juga berjilbab, padahal sebelumnya nggak pernah berjilbab. Ini memang tahunan, 5 tahunan. Pilkada juga begitu. Kalau Ganjar ini termasuk pencitraan nggak? Semua politikus kan pencitraan, tadi saya bilang di kasus awal. ini? Oh ya pasti, tidak mungkin orang muncul sebagai talent ya di adzan, video yang dia muncul 2 kali dalam sehari, tidak mungkin tanpa niat pencitraan. Mohon maaf ya, ini memang seperti itu. Persoalannya adalah ngaku atau tidak. Itu iklan atau bukan. Ingin pesan di situ. Saya nggak selamanya percaya kepada KPI atau Bawaslu ya soal ini. Karena saya sudah lama berurusan dengan mereka dan itu tidak adil menurut saya. Kalau yang berbuat itu adalah partai umat katakanlah, itu sudah ramainya luar biasa di luar sana. Sampai 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, ramai Bawaslu itu. Belum akan dicoba, kami tegur. Mas. Belum dicoba, Mas. Jangan dicoba. Belum terbukti. Oh belum gitu. Terbukti, kan? Nah, tapi ini juga nggak ada ancaman sekali sedikit pun nggak ada ancaman itu. Jadi emang berbeda. Maka saya nunggu Bawaslu mungkin 2 tahun 3 tahun kan keluar itu. Nunjuk KPI ini tugasnya KPI ini. Bukan Bawaslu tapi KPI kan begitu kan, sang lempar kan. Nah persoalannya gini, Ganjar ini saya seumur hidup saya, mohon maaf sekali, kalau Yusuf Mansur, saya tahu beliau adalah orang pesantren, pimpinan pesantren. Meskipun nggak pakai kopiah, saya tahu beliau adalah orang yang religius. Jadi kalau dia muncul di talent adzan, saya nggak kaget sama Yusuf Mansur. Karena beliau memang religius dari awalnya memimpin pesantren dekat rumah saya gitu. Atau beliau ini dari Muhammadiyah apalagi ya, saya tahu. Tapi kalau Ganjar, mohon maaf nih, ini kan yang kita gaung-gaungkan, bukan kita, ada sebuah kelompok yang menggaung-gaungkan. Kalau kita milih pemimpin, jangan milih yang soleh. Ini juga ngomong gitu dulu ini, jangan milih yang soleh. Dulu. Lah sekarang berubah. Jangan kemudian adzan itu mencitrakan seolah-olah pemimpin yang harus kita pilih itu yang soleh gitu. Memang ini menjadi bumerang jadinya. Ganjar, mohon maaf sekali saya ngomong, sebelumnya dalam 2 pekan sebelumnya itu viralnya bukan soal religiositas. Mohon maaf ya. Soal apa coba? Video. Tiba-tiba berubah menjadi Thailand di adzan. Ini kan mengagetkan masyarakat Maksud netizen. Anda apa nih Bang? Ini persoalannya ini poliidentitas atau identitas politik kan suka dibolak-balik. Kalau poliidentitas itu mainnya di ranah nasib, kemudian kesamaan pikiran, kesamaan tujuan, lalu mencapai tujuan yang ingin capai. Kalau identitas politik itu mainnya di arah warna, style, ya kan? Itu kemudian semacam warna lah pokoknya. Tapi kalau dia kebalik, ini parah. Dia identitas politiknya adalah misalnya nih, pro wong cilik. Lalu dia memunculkan dia sebagai pro agama. Pasti ini akan diomongin ini mencuri identitas pihak lain. Jadi identitas politik yang dia tidak punya, dia munculkan dalam setiap pemilu. Itu Mas namanya Nara, mencuri. sambil kami tayangkan kembali cuplikan azannya, Coba. tidak ada logo, tidak ada simbol parpol, Ya. tidak ada gambar yang mengarah merah identik dengan PDIP, tidak ada sama sekali Mas. Ya. Dalam cuplikan video azan tersebut. APK itu tidak berbunyi, bendera nggak berbunyi, logo nggak berbunyi. Apakah sesuatu untuk menawarkan sesuatu harus bunyi? Enggak. Dia jelas akan menjadi capres. Memang belum mendaftarkan, tapi kan sudah dideklir di mana-mana. Ganjar tiap hari lari-lari ke sana kemari pakai celana lucu-lucu itu sebagai baca pres ya. Orang sudah tahu. Jadi image masyarakat terhadap Ganjar itu adalah baca pres, bukan baca wapres. Sudah tahu masyarakat itu, meskipun belum daftar. Nah kalau Bawaslu dulu gini, ketika Partai Umat melanggar dikit ya, pasang bendera di samping masjid. Langsung ngomong, ini melanggar karena kampanye di luar jadwal kampanye. Kalau kemarin berubah lagi, kan belum jadwal kampanye, jadi urusannya KPI. Jadi lucu nih. Nah seperti itu. Jadi kalau Ganjar ini yang muncul, otomatis masyarakat akan bilang, ini sudah pencitraan dan juga politik identitas. Yang salah karena sebenarnya style dia, warna atau identitas politik dia bukan itu. Seandainya dia itu syutingnya itu adalah bersama wong cilik, wong miskin di pinggir-pinggir sungai, masuk dia. Bukan politik identitas.
Oke. Karena identitasnya sama yang dia bangun selama ini, tapi dia masuk ke ranah agama. Bang Nara, kalau saya boleh bacakan postingan Anda ya dengan menampilkan gambar Pak Ganjar yang muncul di tayangan azan. Hobinya apa? Yang dipertontonkan apa? Inilah politik munafik katanya, bukan politik identitas. Ya. Munafik, Bang. Ya betul. Jadi begini, kalau dalam agama Islam, mohon maaf sini nggak ngajarin ya. Munafik itu apa? Yang diomongkan nggak sesuai dengan Ibadah loh ini, Bang. Iya betul. Tapi kalau bahasa kita, kalau bahasa umum bukan bahasa Muslim itu, ya ini namanya lambe dan tempe dan seterusnya. Esok sore esok tempe, sore dele dan seterusnya. Mohon maaf saya ceritakan kan, 2 minggu sebelumnya, 3 pekan sebelumnya, image Pak Ganjar itu bukan soal dekat dengan agama, dengan adat dan seterusnya. Beliau itu lebih ke, mohon maaf, ini nggak enak mau ngomongnya itu nggak enak saya itu. Karena gini, kenapa pemimpin negara ini kalau belum jadi pemimpin selalu gini, coba lihat gagasannya ke depan, coba lihat program dia ke depan, nggak pernah lihat masa belakangnya sebelumnya apa. Jadi masih konsisten ya dengan Kita statement beli ini ya? mobil aja, kita pikirkan kita lihat bawahnya ini kropos apa enggak, ini bekas banjir atau enggak. Mobil kita melihat masa lalunya. Bagaimana calon pemimpin bangsa yang akan memimpin mayoritas muslim ini sama sekali nggak melihat masa lalunya. Mas Nara ini tidak ada sentimen pribadi sama sekali. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Kita ke UIM boleh, Mas Nara. Kita ke UIM. Kalau UIM melihatnya apakah ini karena kebisingan di akar rumput sehingga viral, kemudian digoreng, atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? Mungkin Mas Mustafa ngiri aja. Munafik katanya, Nggak ada tempatnya gitu. Ya kalau ada tempatnya mah kali gitu. Jadi kalau saya kan berusaha dengan izin Allah positif ya. Apa aja baik sangka aja. Saya pernah misalkan, ini berbeda topik. Ada orang bilang, masa tuh artis umroh aja dia pakai kerudung, pakai jilbab. Terpulang bagaimana? Saya bilang, lumayan tahu 9 hari dia pakai kerudung. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik aja? Nah, doa saya yang baik-baik apa? Ya semua capres, nanti semua cawapres. Ya monggo, bismillah. Umat pengen nunggu kok. Umat pengen ngelihat kok, iya pada ke masjid apa enggak, sholat apa enggak, ngaji apa enggak. Kan umat pengen juga merasa terwakili kan, bahwa semua punya kesalahan, semua punya masa lalu. Di sini siapa juga yang enggak pada punya kesalahannya, enggak pada punya masa lalu, kan pada punya. Saya setuju tidak boleh melihat harus melihat ke belakang, tapi bukankah kita juga harus melihat ke depan. Siapa tahu dengan cara begini, misalkan Pak Ganjar benar-benar bisa istiqomah ke masjid tiap waktunya. Kan memang sebelumnya enggak apa gimana nih? Ya saya nggak tahu. Hati-hati nih. Kita bukan bininya juga gitu kan. Tapi ya kita berdoa kan, baik sangka dan berdoa. Dan positioning beliau kan, dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya. Tapi kan masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera. Bendera kan clear. Kalau bendera itu clear, nggak apple to apple juga. Kalau tadi misalkan Mas Ganjar, Pak Ganjar kan dia tanpa atribut juga, masih sebagai warga biasa yang belum didaftarkan. Tapi itu karena saya mungkin tapi tadi tudingannya jelas UIM, kata Bang Nahra, ini bagian dari pencitraan bahasanya. Kembali tadi semua pada niat masing-masing. Baiknya sih kita nggak usah masuk ke posisi niat masing-masing. Kita udah bahaya kalau kita ngomongin sesuatu masuk kepada potensi niat. Potensi niat itu mendingan kita jadiin doa. Mudah-mudahan dia terus begitu. Nah kalau terus begitu kan cakep. Dan penting juga kita melihat misalkan kandidat-kandidat lain keberpihakan terhadap agamanya seperti apa. Mau nggak mau ya Indonesia adalah negara yang agamis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan, tapi sebagai doa kita bersama. Oke, menurut Anda ini termasuk dalam politik identitas nggak UIM? Enggak, itu mah identitas politik. Politik identitas itu kan kalau ngancem-ngancem kan. Kalau nggak milih ono ntar jadi begini, kalau nggak milih ini ntar jadi begitu. Nggak ada ancaman, nggak ada apa. Gestur apa segala macamnya insya Allah ngalir kayak air aja gitu ngalir gitu. Tapi bahwa kami dengar UIM sebagai ordal, orang dalam. Kan tahu juga kan. Di stasiun TV-nya, kemudian interaksi mungkin dengan yang empunya, medianya, salurannya dan juga komunikasi dengan Ganjar. Apakah Ganjar tahu dengan segala konsekuensi resikonya ketika tampil di azan tersebut UIM? Udah dihitung bahwa ini kan yang kemudian pasti ada pro kontra. Udah itu mah udah dihitung. Tapi kan kita mengedepankan ini ada pendidikan yang baik. Kan
harus sepakat dong, ya kan Pak Mustafa, Pak Ade dan semua yang lain. Kalau emang ada sisi baik yang bisa kita munculkan, kenapa harus sisi buruk yang kita munculkan? Sisi baik aja, jadi pelajaran berharga buat nanti semua yang ada di gerbong yang bersangkutan. Kita mau bela siapa itu? Masuk masjid, ayo kita masuk masjid begitu. Ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Silakan masuk gereja, silakan masuk wihara dan seterusnya. Tapi ini perbuatan baik yang bisa ditiru menurut saya. Tinggal kan kalkulasi berikutnya kan ini kesalahan atau tidak. Nah ranah ini kan sekali lagi ada kemudian yang nanti akan menjawab. KPI, KPU dan lain sebagainya. Semoga mudah-mudahan kita menunggu nih dari teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Dan harapannya sederhana aja gitu. Mudah-mudahan abis ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan, artinya ada tanggung jawab dong ketika sudah mewarnai dirinya. Atau sudah diwarnai, ayo bismillah yuk gitu. Misalkan dia ayah yang tidak baik, suami yang tidak baik, ibu yang tidak baik, istri yang tidak baik. Tapi ketika dia sudah masuk ke pencitraan ayah yang baik, mudah-mudahan dia terpenjara dengan pencitraan baiknya itu kan jadi keren. Jadi bagus. Saya sih setuju ya dengan pendapat ini. Ya, Namanya orang sholat pasti baik. Ya. Pasti baik. Apalagi menjadi talent adzan pasti baik. Kalau ini sebuah kebaikan, gimana kalau nanti pekan depan adalah Anies yang menjadi talent adzannya. Terus di ada di kegilir, nanti Prabowo berikutnya. Ya kan setuju nggak dengan MNC? Ya, kalau saya sih setuju benar. Nah persoalannya beliau bukan MNC. Ya, di sini nanti harus tanya ke Pak Haritanu ya, apakah ini membayar atau tidak, atau gratis atau tidak. Karena dalam nuansa politik seperti ini, dalam tahun-tahun politik, semuanya akan muncul tokoh politik sebagai politik-politik yang dia sedang bermain. Panggung Panis sudah lebih banyak loh sebenarnya. Oh kita nggak mau soal itu dulu, ini soal adan dulu. Kalau soal perbandingan nanti kita bandingin semuanya. Artinya kan sebenarnya. Fokus di adan maksud saya, iya. adan dulu. Kebetulan dengan izin Allah kan masuk kepada posisi yang memang tiap hari dan kebetulan tayangannya sama. Tapi teman-teman yang lain sudah pada begitu, silaturahim politik, ke kiai, ke pesantren. Ini frekuensi publik maksudnya. Kalau soal itu pasti frekuensi publik yang dipakai oleh kan pasti terbelah, adan Pak. ini. Pasti tentu terbelah, ini oleh pasti masyarakat ada. Bermasalah. Kita juga harus menghargai yang memang kontra. Ya, it's okay. Makanya saya bilang nanti tinggal wasit nih. Tinggal wasit kan kita kembalikan kepada ulil amrinya, kita kembalikan kepada Mas Nara, wasitnya. tapi kan kata Uyam tadi bisa memantik, bisa mengajak yang lainnya untuk ikut rombongan dalam kebaikan tadi bahasanya. Kalau kita sederhanakan. Kalau kita untuk memandang semua dengan positif, saya setuju aja. Tapi kita juga hafal dengan tipikal-tipikal politik. Hafal semuanya. Pak Mustafa, saya sebagai pribadi ya. Dulu. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi misalkan ada orang nyalek, ini membantu di masjid Ustadz, apa namanya, karpet. Begitu nggak jadi udah ambil lagi karpetnya. Ada seperti itu. Dia rame-rame membagi jilbab. Begitu nggak jadi copot juga jilbabnya. Waduh. Di partai politik juga ada tuh nyalek di Sumatera Barat. Perempuan, kalau dengan partainya beliau dulu ini. Ketika nyalek, rapet. Begitu nggak jadi sekarang copot jadi presenter TV podcast. Jadi memang seperti itulah tipikalnya politik tidak semua sih, tidak semua. Baik, bismillah, saya sebagai warga negara biasa. Dan sebagai orang yang pernah banyak berbuat salah. Ketika ada di masa lalu salah, katakanlah soal video porno. Kemudian sekarang ada upaya untuk membereskan, untuk membalikkan. Kenapa kita nggak appreciate? Sebuah kesalahan dong biar bagaimana mengatakan bahwa itu masalah video porno. So kita sepakat bahwa semua everybody has his own mistakes. Clear. Tapi kemudian ketika seseorang berusaha untuk menunjukkan kesebalikannya. Dan itu bukan pencitraan. Si istrinya juga itu kan sebuah keturunannya luar biasa. Artinya secara pencitraan lain-lain enggak juga. Satu lagi. Kadang kan kurang menunjukkan saja. Nah, cuman maksud saya kenapa kita tidak memberikan tempat juga ketika ada orang pengen berubah. Ketika ada orang persepsinya juga pengen berubah. Kan baik gitu ya. Baik. Daripada kemarin diomongin soal yang satu, mendingan soal yang ini kan keren. Jadi begini Ustadz, saya sih setuju siap aja. Salah ya. Jadi siap salah. Ada 3 calon. Kita beli sayur 3 terong yang ingin kita makan. 3 terong ini kondisinya berbeda. Yang satu udah pasti jelek kemarinnya. Ini kita lihat bagus sekarang ini. 3-tiganya yang satunya ingin berubah menjadi bagus, satunya sudah bagus, satunya dianggap lebih bagus lainnya. Saya kalau mudarat paling kecil yang saya pilih. Kalau yang soal ini apalagi pemimpin gitu. Jadi sekarang yang tersedia 3, satunya mulai mau berubah. Ya enggak apa-apa, itu niat semuanya baik. Cuman yang ada menurut saya, ya kalau ini kan berbeda partai ya jadinya kan.
Kalau saya tidak mungkin pilih sesuatu yang saya udah tahu masa lalunya seperti itu, baru mulai sekarang konon mau berubah katakanlah. Kan bukan beliau sendiri yang ngomong kan. Kalau soal pornografi, beliau sendiri yang ngomong niat, lah kalau saya suka gimana gitu kan. Maksudnya ini kan pengakuan sendiri, bukan dipaksa ya. Pengakuan sendiri. Yang mending saya pilih yang seseorang yang sudah tentu baik di mata saya, masa lalunya maupun gagasan masa depannya. Ya itu persepsinya Pak Mustafa Nahra sendiri ya. Bahwa mungkin dari pihak Ganjar dan teman-teman semua, mungkin juga tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan misalkan untuk menunjukkan pencitraan di posisi itu. Cuman kalau kita melihat adalah kebaikan ini harusnya diapresiasi dan silahkan tetap teman-teman yang lain juga mengambil posisi yang mungkin sama gitu. Iya silakan, masih ada TV. Kalau memang sudah dihitung-hitungkan begitu dari pihak stasiun televisi maupun juga dari pihak Ganjar sudah ada perhitungan, bukankah sebuah stasiun TV harus netral ya? Iya netral kan ditunjukkan, ini kan masanya bukan masa. Baca presnya kan 3. Iya. Nah kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa belum didaftarkan. So ini bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan begitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah bagaimana, kalau emang temennya ya temennya, kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak terlalu keruh Maria, malam hari ini supaya makin jelas ini yang dipersoalkan munculnya Ganjar dalam azan atau saluran publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan halayak tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sesaat lagi ditanggapi Bapak-Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi Mirsa. Langsung kita lanjutkan diskusi, saya mau ke teman Ganjar, Mas Uki. Anda melihat ini sebagai kampanye terselubung, tidak banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan tadi disampaikan politik munafik katanya. Tersinggung nggak ini? Saya pikir sebenarnya statement Bang Nara ini berangkat dari sebuah persepsi negatif yang sudah terlanjur ada bahkan sebelum azan tersebut. Personal maksudnya? Personal. Oh, Saya mau nanya sama Bang Nara ya. Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 4 subuh? Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 12 siang setiap hari? Beda koalisi saya. Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 3 sore atau jam 6 sore? Nggak ada. Lalu bagaimana Bang Nara di sini sudah ngejudge bahwa Pak Ganjar itu munafik? Siapa tahu Pak Ganjar memang sholat. Kan nggak tahu juga kan, siapa tahu Ya kan. tapi saya nggak ngejudge apa-apa. Saya nggak ngejudge apa-apa. Coba berdua. Saya nambahin dikit ya. Kemarin kan saya pergi haji bareng beliau ya. Full. Tuh, bahkan ada saksi di sini Dan Bang Nara. nggak pernah naik ke sokmed loh, biasa aja loh. Artinya Oke. tuduhan Sebentar, Bang Nara saya ini jawab dulu. ya, tuduhan berdasarkan ketidaktahuan. Dan ini bahaya sekali. Oke. Bahaya sekali Boleh Bang saya Nara. sedikit, 1 menit, 1,5 menit. Oke. Bahkan Pak Yusuf Mansur pernah bilang, Jokowi itu Senin Kemis. Pernah 24 jam nggak di enggak juga kan? Ini Kita out of fokus ke topic. Ini Ganjar, out of Bapak-Bapak topic. ya. Kita Ini out of fokus ke topic. Ganjar Ini out of Pranowo. topic. Bukan Jadi tokoh lain. jadi tuduhan munafik Bang Nara ini sebenarnya pepesan kosong. Beliau itu nggak pernah tahu apakah Pak Ganjar itu sholat subuh apa enggak. Beliau nggak pernah tahu apakah Pak Ganjar sholat zuhur, asar dan maghrib dan isya apa enggak. Saya nggak mau ngejudge apa-apa. Tapi Karena saya nggak wudhunya mungkin. salah Mas, wudhunya Karena aja salah. saya nggak Kalau biasa mungkin. pasti nggak salah wudhunya. Karena saya nggak mungkin ya membuat kesimpulan tentang religiusitas seseorang berdasarkan ketidaktahuan saya Bang Nara. Wudhunya aja salah Pak. Loh. Semua orang tahu wudhunya salah. Apa, Coba soal- baju soal seperti ini lengan? nggak dilipat. Misalnya soal lengan. Wudhunya aja salah. Bang Nara. Gimana sholatnya? Bang Nara, Wudhunya aja salah. Bang Nara, dia sedang mengusap wajahnya, ya. Dia sedang mengusap wajahnya. Ada orang yang pas bagian lengan baru digulung. Ada. Kalau jadi Ada. kalau jadi Jadi ini prasangka aja ini Bang kalau Nara jadi ini. guru gampang, kalau emang salah betulin aja kan. Artinya nggak usah marah-marah juga. Iya. Santai aja. Apalagi Bang Nara ini jangan bikin tata tertib wudhu sendiri lah, ya. Itu kan soal kebiasaan. Ada orang yang sebelum wudhu tangannya digulung dulu. Ada yang pas bagian lengan ingin dibasuh, baru lengannya digulung. Jadi jangan bilang sekonyong-konyong wudhunya salah. Jadi menjawab itu saya pikir Bang Nara ini udah ngawur ya.
Tadi saya mendengar ya, apakah ini melanggar aturan KPI apa enggak? Pertanyaannya begitu tadi ya. Ya. Saya pikir saya nggak punya kapasitas, kompetensi untuk menjawab ini ya. Walaupun ya, mungkin kita bisa melihat ini bagian dari ini adalah iklan. Oke, pertanyaannya kemudian adalah, kalau memang benar ini iklan, apakah ini politisasi agama? Iklan politik artinya? Enggak, misalnya itu iya, ya. Tapi ini bukan saya yang berwenang Mas mengatakan. Uki Ya. masih mempertanyakan juga apakah ini advertorial atau bukan itu ya? Iya, saya mempertanyakan itu ya. oke. Saya mempertanyakan itu dipertanyakan. karena kalau memang ini adalah sebuah aturan harus jelas aturan ini berlaku untuk siapa. Karena Pak Ganjar ini belum capres, dia adalah rakyat biasa. Ya, yang kedua, ini belum masuk masa kampanye dan sebuah aturan itu punya definisi yang baku soal seperti itu. Dan definisi iklan itu apa? Adakah ajakan atau apakah gitu ya di aturan tersebut harus ada bab penjelasan di sana. Jadi buat saya ya perdebatan soal aturan ini bukan kita yang berwenang untuk menjawab, bukan kita yang punya kompetensi untuk menjawab. Itu nanti KPI Mas Uki, tapi Betul. Bang Nara ditanggapi dulu tadi. Bang Nara berarti omongan di awal di segmen pertama pepesan kosong semua tadi. Pepesan kosong semua itu. Mas Itu Nara hanya- ditanggapi dulu. Begini, kita berbicara berpendapat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman, literasi-literasi. Kalau omongan kosong semua, mana bagian saya yang pepesan kosong sebutkan coba, selain soal tangan, soal apa. Kalau semua loh ya, coba sebutkan, mana lagi yang pepesan kosong? Yang bagian Bang Nara bilang munafik itu pepesan kosong. Karena udah jelas Bang Nara itu membuat tuduhan. Ya, seolah-olah Pak Ganjar Pranowo itu nggak pernah sholat, tahu-tahu mau menjelang pemilu itu sholat. Dan Bang Nara kemudian melabelkan label munafik kepada Lihat. Pak Ganjar Pranowo. Pendapat saya bukan dia munafik, politik munafik. Coba Nah, iya, diulang. iya itu. Beda. Lalu apa yang membuat Bang Nara mengatakan itu adalah politik Dari munafik? awal saya bilang, politik itu teorinya pasti pencitraan, enggak usah ditutupin. Begini Bang Nara. Begini Pencitraan adalah political marketing. Ya, Dan memang itu kan. sah-sah saja. Memang Yang nggak sama. boleh adalah Ah. kebohongan di depan kamera, di belakang kamera lain. Nah, munafik itu adalah kebohongan Bang Nara. Dan Anda sudah melabeli Pak Ganjar munafik. Bohong. Enggak. Itu namanya politik munafik, berbeda. Iya ya, lalu apa? Politiknya. Ya definisinya tuh apa? Gini, oke. Definisinya apa? Lihat. Coba. Ada namanya politik identitas. Ini nggak ngomong Iya, pribadi. Dari awal saya Jadi bilang ini politik bukan munafik pribadi. yang Anda sematkan kepada Pak Ganjar, itu definisinya apa? Pertama ya, pertama dasarnya, semua politik adalah pencitraan. Dua, kebiasaan yang dilihat oleh masyarakat, itulah yang akan nanti diekspresikan dalam kehidupan sehari yang dipertontonkan kepada masyarakat secara umum. Oke, Tidak disembunyikan. politik munafik Pak Ganjar yang mana? Saya nggak bilang Pak Ganjar, politik munafik Loh, itu. tadi gimana? Tadi dibilang bukan, munafik di awal. kebiasaan seorang calon-calon lihat nih. Kalau Pak Yusuf Mansur, loh, dengarkan dulu. Pak Yusuf Mansur seorang kiai, dia menjadi talent, artis adzan cocok. Tapi kalau baru saja menjadi orang yang lekat dengan pornografi, menjadi talent adzan, mohon maaf, no. Artinya itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo ya? Ya memang pelakunya cuma satu, Oke. tapi saya melihat politiknya, Jelas, Mas Uki. bukan pribadinya, Ya, politiknya. Oke, sampai di sana, Pak. Soal azan, ini apalagi yang ada di gambar, itu kaitannya adalah dengan kebiasaan Pak Ganjar untuk sholat. Mohon maaf, saya tahu betul Bang Ade kerap kali dilabeli anti-Islam oleh orang-orang yang nggak setuju dengan Ganjar positioning dulu, politiknya. Ganjar dulu. Sebentar, saya hanya memberi contoh. Bang Ade ini sholat 5 waktunya, itu nggak pernah kelewatan azan. Ya. Anda 24 jam sampai Pak Ade, kan enggak juga kan? Tapi, Label juga. sebentar Nggak bisa Bang begitu. Nara, sebentar Bang Sudah Nara. ngejas ke Pak Ade bahwa 5 Sebentar waktu. Bang Nara, Nggak sebentar bisa Bang Nara, begitu. sebentar Bang Nara. Semua punya kesempatan untuk bicara Bang Nara. Bang Ade nggak pernah ngasih tauin ke orang bahwa beliau sholat. Ya, nggak pernah mempertontonkan ke orang bahwa beliau sholat. Ya. Pertanyaan saya, Anda sudah melabeli Pak Ganjar sebagai seseorang yang No, memainkan konsep politik Anda munafik. salah soal sholat. Sebentar. Tahan Di dulu, video Bang Nara. tersebut, Sholat kok di dipamerkan video itu tersebut, ajaran mana di itu? tayangan azan tersebut ditampilkan Pak Ganjar sedang sholat. Azan, sholat. Ini korelasinya kuat, ya. Lalu Anda mengatakan dalam tayangan video tersebut Pak Ganjar sedang memainkan politik munafik. Maka saya tanya ke Anda, apakah Anda selalu berada di samping Pak Ganjar jam 4 subuh? Nggak pernah. Kan Nggak pernah kebiasaan kita kan? hafal. Iya nggak Tidak pernah. tangkap Ini tadi, poin Mas. pengulangan, tapi seperti ini, Mas Uki. Ini sebenarnya berlaku untuk semua media di tanah air, bahwa porsinya harus sama, harus berimbang, bahwa kita mewadahi, ada yang kampanye, mungkin ada yang relawannya bergerak semua, tapi seperti ini, tadi Gus Coy sempat membahas ketika Anies waktu itu, di Aceh, di Pasuruan, Gus Coy, saat Coba ditanya, sempat motifnya masuk memang ke apa? masjid, Mas Uki, itu kalau tidak salah, sempat ramai juga riuh, wah ini politik identitas dituding ke sana. Begini, saya itu sebelum ke sini sampai membuka banyak sekali literatur Oke. tentang apa itu politik identitas. Ya,
Saya bawa catatan, saya sebutin aja 3 ya. Ya. Definisi politik identitas. Yang pertama dari Adian Husaini tahun 2005. Beliau itu mengatakan politik identitas atau politisasi agama. Ini kaitannya dengan manipulasi ajaran agamanya. Manipulasi ajaran agamanya. Untuk kepentingan politik elektoral jangka pendek si politisi atau kandidat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua cendekiawan muslim almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Beliau mengatakan ya, politisasi agama adalah penggunaan agama untuk tujuan politik tanpa moral, etika dan akal sehat, sorry ya. Kemudian ada juga dari mantan Menteri Agama yang mengatakan ini dalam kaitannya selaku Menteri Agama, yaitu Pak Lukman Hakim. Ya. Beliau mengatakan politisasi agama adalah menjadikan agama sebagai media sarana instrumen. Ya. Jadi politisasi agama dapat kita simpulkan, saya simpulkan setidaknya adalah merendahkan posisi agama, serendah komoditas, di kafling, ini barang saya. Ya, barisan saya barisan Tuhan, di luar barisan saya adalah musuh Tuhan. Atau barisan saya barisan Tuhan, rival politik saya adalah rival Tuhan. Itulah politisasi agama yang memecah belah. Ya, ini menurut literatur. Sebentar Bang Nara. Sebentar. Saya udah jelas bilang Buya Syafi'i Ma'arif orang Muhammadiyah. Bang Nara, sebentar. Saya belum selesai. Lanjut. Apa yang dipertontonkan dalam tayangan azan tersebut, ya, adalah religiusitas seseorang, ya. Terlepas ini melanggar aturan KPI apa enggak, saya nggak tahu. Bukan saya berwenang. Tapi begini, religiusitas seseorang, ya, itu menampilkan ketundukannya kepada Tuhan, kepada agama. Oke. Bukan sebaliknya, menjadikan agama tunduk sebagai alat, sebagai instrumen, ya. Dan religiusitas seseorang ini adalah bagian dari mempertontonkan humanisnya si kandidat. Ini sama levelnya dengan, ya, dia mempertontonkan bagaimana dia dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya. Sah-sah saja artinya. Bagaimana dia ya dengan hobinya, Pak Ganjar misalnya suka lari. Dan religiusitasnya sah-sah saja. Oke. Toh dia nggak menjadikan agama itu sebagai instrumen, alatnya dia. Oke. Begitu, Gus Pak. Coy, saya langsung mau ke Gus Coy dulu ya. Gus Coy, sah-sah saja ini bagian dari menunjukkan religiusitas seseorang. Dan bahkan saat ini Pak Ganjar juga warga biasa, bukan karena belum mendaftarkan diri, bukan capres dan lain-lain. Silakan. Ya, kalau Mas Ganjar ditampilkan dalam iklan TV di saat adzan, nanti Mas Anies kita tampilkan khutbah. Iklan khutbah, kan? Nah, itu sama-sama. Jadi itu sholat Jumat tampilkan. Nah, kira-kira dipersoalkan nggak? Apa nanti Menteri Agama atau Sekjen apa tadi itu PDIP masih berstatement seperti itu apa enggak? Itu komentar saya yang pertama. Jadi saya tidak menyalahkan atau tidak apa, untuk keseimbangan aja. Kira-kira. Prabowo-nya juga diajak Gus Coy. Baru 2 tadi Ganjar, Anies. Prabowo-nya juga diajak Gus Prabowo Coy. juga boleh. Prabowo juga digilir aja ya. Cuma kan ini iklan, jadi nanti urusannya bayar kan. Tapi umpamanya TV-nya mau gratis juga kan gak ada soal. Sama-sama, ini adzan, ini khutbah ya kan. Oke, itu komentar saya yang pertama. Yang kedua adalah begini, saudara-saudara. Berpolitik di Indonesia basisnya adalah Pancasila. Berarti berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Itu basis. Nah, sila-sila yang ada di Pancasila sebagai basis kita berpolitik di Indonesia, itu mayoritas yang dipayungi atau yang berbasis Pancasila itu adalah mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Dalam politik, dalam teori dasarnya, di mana saja kita berpolitik, maka kita akan selalu mempertimbangkan basis kultural masyarakat di sebuah negara itu Kristen, Katolik, atau Islam. Ketika mayoritas Muslim, maka idiom-idiom yang kita gunakan atau mungkin perilaku-perilaku, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu, ya, itu kita ingin berada di dalam bagian itu. Kita ingin menjadi bagian dari itu. Dan itu logis dalam sebuah praktek politik. Karena di Indonesia itu mayoritas Muslim, maka
politisi atau siapapun yang ingin jadi pemimpin ingin mendekatkan dirinya di situ. Adzan sebagai salah satu simbol penting, ya panggilan sholat, ketika orang sholat maka di situ adalah cermin kesolehan seseorang. Ingin didekatkan di situ. Ya. Orang yang dulu tidak pernah ziarah kubur, karena masyarakat Indonesia banyak ziarah kubur, maka kemudian dia ikut ziarah kubur. Ya. Di dalam ziarah kubur, nah nanti ketika dia tidak terbiasa, sebelumnya tidak terbiasa, kemudian karena dia mau jadi pemimpin, kemudian ingin dicitrakan menjadi bagian dari mayoritas Muslim itu, begitu, maka di situ akan kelihatan, tradisinya akan kelihatan. Misalnya ziarah kubur, di ziarah kubur itu ada etikanya, etika tidak boleh melangkai yang diziarahi, gitu kan? Tapi dulu ada salah satu tokoh calon wakil presiden atau presiden dulu ketika ziarah ke Mbak Bisri Jombang itu kemudian rame di di medsos. Ya. Kalau yang Ganjar tapi sudah sesuai ya Gus Coy? Ya sebentar, ini saya mau beri contoh aja. Okay. Kan? Itu ketahuan bahwa dia tidak pernah ziarah kubur sehingga kemudian ketika ziarah kubur tidak punya etik. Gitu kan. Begitu juga kasus misalnya Mas Ganjar, gitu kan. Mas Ganjar, saya tidak berpretensi untuk ini salah atau benar. Ini ada aturannya sendiri karena itu iklan, itu ada di TV, ya kan? Menggunakan ranah publik yang terbatas segala macam itu ada Bawaslu. Ini mereka yang akan melihat. Tapi dalam konteks saya, dalam konteks dia ingin mendekatkan kepada arus utama penduduk negeri ini, yaitu Muslim, maka itu kita anggap logis saja. Hanya di sini nanti akan ketahuan tradisi itu. Misalnya nggak ada yang salah wudhu, tidak mewingkis bajunya itu nggak ada yang salah. Cuma biasa saja, kebiasaan saja. Pada umumnya orang kalau wudhu berlengan panjang itu pasti diwingkis dulu, biasanya begitu. Ini soal kebiasaan paling tidak yang kita ketahui di lingkungan kaum santri, kan begitu kan? Nggak tahu kalau di lingkungan orang yang tidak Muslim yang tidak santri kan juga banyak, Muslim abangan, ya kan? Tapi yang Muslim santri pasti ngetawain itu. Oh berarti itu tidak terbiasa, ya kan? Oh jadi ada hal yang memang biasa dilakukan, boleh dilakukan, tetapi ada hal boleh tapi kurang pantas. Ini sepertinya Gus Coy hati-hati betul malah kan? Memilih kalimat demi kalimat. Boleh mungkin dalam konteks aturan, boleh dalam konteks karena Bawaslu belum masuk, KPI belum masuk, tapi ada hal. Jadi istilah Kiai Yusuf Mansur itu mubah. Apalagi ditambah kita husnudzon itu bagian dari niat baik. Ya sudah, tapi di dalam norma kita, tradisi kita, itu ada yang pantas, ada yang tidak. Ada yang elok, ada yang tidak. Ada yang, ini kayaknya saru. Ini statement ini bukan karena koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan terusik karena konstituennya bisa diambil Ganjar Pranowo. Enggak ada urusannya dengan itu. Enggak ada. Kita lanjutkan Gus Coy tadi. Jadi narasi yang agak adem gitu ya malam hari ini bukan karena takut konstituennya diambil oleh Ganjar kan? Jadi ini termasuk politik identitas nggak? Semua rakyat Indonesia adalah konstituen kita. Konstituen kita semua, ya kan? Tergantung kita aja pendekatannya. Nah kalau Mas Ganjar beriklan lewat adzan, memang pasti ada yang mengatakan itu bagian dari politisasi agama. Okay. Itu kalau Anies, udah ributnya kayak apa itu? Itu saya sudah membayangkan dulu dia jamaah di masjid Aceh, Pasuruan, udah dianggap politisasi agama atau politik identitas. Maka gini ya, dengan kasus Mas Ganjar ini, maka jangan mudah
untuk ngecam orang menggunakan politik identitas. Karena begini, ya ini karena begini ya, kita harus sadar betul, Indonesia ini Muslim mayoritas. Tidak bisa seseorang ya ingin memperoleh legitimasi kultural, legitimasi religiusitas atau spiritualitas itu tanpa mendekati simbol-simbol keagamaan. Itu tidak bisa. Tapi intinya adalah agama bukan dijadikan untuk menghancurkan lawan. Agama bukan dijadikan untuk menghancurkan. Agama dieksploitasi, dipahami secara salah. Kalau bicara soal keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, kemudian dilegitimasi dengan dalil-dalil, ya, orang yang sebelumnya tidak pernah ikut adzan, kemudian ikut adzan, itu nggak ada masalah. Orang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, kemudian ke masjid, nggak pernah berjamaah subuh, itu bagus semua. Itu bagus semua. Itu boleh jadi orang lain yang tahu. Ini politik identitas. Enggak apa-apa, itu bukan politik identitas yang menghancurkan orang yang lain. Bahkan dia menuju kebaikan. Oh, dia disadarkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini ternyata tidak boleh menjadi kepet. Apa kepet, tahu enggak? Kepet. Orang yang tidak pernah sholat. Kemudian dia sekarang disadarkan, oh menjadi pemimpin di Indonesia itu harus soleh. Harus dekat-dekat dengan orang-orang soleh. Harus dekat-dekat dengan kiai, harus dekat-dekat dengan wali-wali, ya kan? Wali-wali dan segala macam. Tapi dekatnya bukan karena masa pilpres saja nanti ya, Gus Coy? Nah, mudah-mudahan meskipun umpamanya dia kalah, gitu kan, kalah, tapi ini adalah entry point, pintu masuk untuk menjadikan dia sebagai orang yang soleh. Ya? Tapi Anda katakan Jadi, tadi, karena itu ini pelajaran sekali lagi, mengecap politik identitas, wah ini politik identitas, oh ini politik identitas. Seolah-olah yang kami, yang santri ketika menggunakan dalil, itu otomatis dianggap mempolitisasi agama. Tidak. Kami ini tahu. Keislaman kami, keindonesiaan kami itu satu kesatuan. Nasionalisme kami itu bukan sekedar syariat dan akhlak. Tapi keimanan. Nasionalisme kami adalah bagian dari keimanan kami. Jadi umat Islam itu pada umumnya seperti itu. Oleh karena itu kaum nasionalis yang kita tahulah, kaum nasionalis siapa yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah apa, tapi muslim. Itu gampang sekali menduduh kami. Oh, politik identitas gitu kan. Itu gampang sekali menduduh, seolah-olah politik identitas itu otomatis menghancurkan. Atau dibalik, terserahlah dibolak-balik politik identitas politik. Identitas kan. Nah, menurut saya kasus Mas Ganjar ini mari kita lihat. Jadi entry point. Ya, mudah-mudahan beliau betul. Saya kenal Mas Ganjar itu ya orang baik lah. Sholat ya sholat lah. jadi nggak masalah ya? Hah? Nggak masalah ya? Ini menjadi pelajaran. Karena itu kelompoknya Mas Ganjar jangan mudah untuk mengecap orang lain politik. Kita catat di situ. Nanti suatu saat Anies kita tampilkan khutbah di masjid, disiarkan langsung oleh televisi, jangan mudah dicam, dikecam ini sebagai politik identitas. Kalau perlu yang akan datang, ya semua capres-capres ini ditampilkan khutbah, lalu syarat khutbah itu kan ada harus dalil Al-Quran, hadis, ya kan, bahasa Arab. Nah ini sekalian supaya clear. Mulai disiapkan nih, mulai disiapkan. Sorry, Rakyat itu tahu sorry, persis Gus Coy. siapa sesungguhnya yang memang Gus Coy, apa relevan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Saya kira gitu. saya tersihir sebetulnya dengan kesejukannya Gus Coy. Tapi ada dua hal yang saya harus katakan objection ya, ketidaksetujuan saya. Yang pertama itu adalah kasus yang di Pasuruan misalnya ya. Di sana tidak hanya Pak Anies sholat Jumat, Gus Coy. Di sana juga ada pengerahan ya, pengerahan relawan dan beredar video ya. Banyak sekali mobil-mobil relawan di sana, ada yang relawan Anies Sidoarjo, relawan Anies sana, relawan Anies sini. Dan relawan-relawan tersebut masuk ke dalam masjid tersebut dan memekikan
Ya, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Dan ini artinya semua yang terjadi di sana itu terorkestrasi. Teman teman Anies tadi kok teriak Anies Presiden, Anies Presiden? Enggak. Maksudnya Itu bukan saya wakil- sedang menceritakan apa yang terjadi di menceritakan. sana yang di Pasuruan. Karena saat itu saya pernah memperdebatkan hal yang sama dengan kawan-kawan dari Nasdem juga. Oke. Nah, oke, Ini bukan apple to apple Iya, artinya iya. itu ya? Jadi nggak apple to apple. Lalu poin kedua saya, harusnya kita itu ya tidak mengaburkan antara politik identitas ya yang lekat dengan politisasi agama dengan identitas politik. Jangan sampai nanti karena takut dibilang ini politik identitas membuka acara partai misalnya ya nggak boleh berdoa lagi gitu. Atau misalnya jangan sampai nanti kita karena takut dibilang politisasi agama ketika masuk TV misalnya menyapa assalamualaikum wah politik identitas, politisasi agama. Jangan sampai kayak begitu. Jadi begini, gagasan saya adalah seperti ini. Politisasi agama dengan identitas politik, politisasi agama ini dekat dengan politik identitas ya. Itu memang ada batasannya, ya. Dan aturan Gus Coy, aturan Bawaslu juga sudah mengatakan tidak boleh ada kampanye di rumah ibadah, ya. Jadi tadi kalau misalnya Gus Coy mengatakan Pak Anies atau siapapun di antara dua lagi melakukan pidato atau mungkin orasi politik atau di mimbar politik melakukan aktivitas politik lah baik itu sosialisasi ataupun kampanye itu malah nggak boleh dong. Itu berarti menggunakan Singkat, rumah Gus ibadah. Coy. Bentar, Yan. Singkat Gus Coy. Jadi kalau Menggunakan rumah Bentar. ibadah dan itu melanggar aturan Gus Coy. Oke, kita sudah Ditahan tangkap dulu, Mas Uki. Jadi kalau Mas Anies sebagai khotib kan boleh. Khotib. Apalagi sekarang kan dia belum daftar. Satu, ya kan? Yang kedua, tadi di masjid bukan pengerahan. Orang pendukung Anies itu kan orang yang sholat, bukan orang kepet, bukan orang orang yang tidak pernah wudhu ya, tapi orang yang biasa sholat. Adapun kemudian ada yang takbir Allahu Akbar di masjid ya takbir, ada yang Anies presiden, ya itu kan ucapan mereka, itu kan rakyat. Apa yang salah di situ, ya kan? Nah, sebetulnya kita harus jujur antara instrumen-instrumen negara dalam konteks pilpres, dalam konteks politik hari ini itu kan tidak adil, ya itu tidak berimbang, itu harus kita akui. Nah oleh karena itu apa yang saya omongkan, saya ingin objektif, nggak bisa dibantah sebetulnya ini, kan? Mau pakai teori apa? Politik identitas politis itu debat sendiri. Saya punya definisinya, saya punya pengetahuan di bidang itu ya. Itu bisa debat di luar. Kan? Adapun politisasi agama, saya setuju. Politisasi agama itu kan agama tidak diuntungkan, yang diuntungkan adalah dirinya. Dan cenderung di sini adalah mengeksploitasi kan. Itu agamanya rugi, dia yang untung. Itu yang memang tidak Ini boleh. Mas Ade sudah gerah, kayaknya pengen komentar Gitu apakah kan? ini masuk pelanggaran atau tidak Sampai di Mas sana Ade Gus Coy, kita Armando. tahan dulu Gus Coy. Karena Oleh Mas karena- Ade sama Mas Uki sepertinya beda pendapat malam hari Ini ini. akademisi. Sesaat lagi Jadi kita Oke, tidak saya bertahan kira ya. itu ya. Usai jeda saat lagi. Ya kita lanjutkan diskusi. Kalau tadi agak keruh gitu ya, kita minta pencerahan dulu nih. Sebagai akademisi pada malam hari ini, Mas Ade. Kalau Anda melihat PSU. satu kubu sebenarnya. Jadi malam hari ini kalau Anda melihat munculnya Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi ini merupakan sah-sah saja sebagai pendidikan tadi katanya, atau justru ini masuk dalam politik identitas atau politisasi agama? Yang mana? Oke, pertama-tama saya akan standpoint saya begini. Buat saya siapapun misalnya mau menampilkan diri dalam kampanye politik dengan menggunakan simbol-simbol agama, itu adalah seperti tadi dikatakan, itu adalah pencitraan yang biasa-biasa aja. Jadi dalam hal ini misalnya gini, ada sebuah iklan yang menampilkan Pak Anies sholat atau khotbah atau wudhu. Ya boleh dong, namanya juga pencitraan. Kan dia sedang berusaha menarik hati penonton.
penontonnya suka kalau ternyata calon pemimpinnya itu orang yang menjalankan ritual agama Islam. Misalnya gini, misalnya begitu. Jadi tidak ada yang salah dengan membuat sebuah iklan yang berusaha membangun sebuah image tertentu, ya ini dalam hal ini image keislaman seseorang di layar televisi. Salurannya tapi tepat nggak ini? Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa jadi masalah? Jadi pertama kita terima dulu, ini adalah sebuah iklan. Ini adalah sebuah bentuk kampanye politik. Saya selalu heran kalau orang menganggap, loh itu kan bukan iklan. Ya, kalau bukan iklan lantas apa? Kan memang ini adalah sebuah upaya membangun image tertentu melalui televisi. Nah dia kemudian di iklan itu yang jadi talentnya adalah Ganjar Pranowo. Artinya dengan sengaja orang yang membuat iklan itu menempatkan Pak Ganjar Pranowo di sana. Nah tujuan pembuat iklan itu apa? Sebagian orang agak mengada-ada menurut saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah iklan untuk mengajak orang sholat. Saya nggak terima itu. Masa sih pembuat iklan itu mengeluarkan uang, membuat sebuah produksi iklan yang rumit, yang susah, yang melelahkan hanya untuk, bukan ini nggak penting. Tapi yang penting adalah itu jelas bukan dalam rangka mengajak orang sholat. Karena yang dijadikan talent adalah Ganjar Pranowo. Nah kenapa Ganjar Pranowo yang dipilih menjadi talent? Ya karena dia sedang menjelang memasuki tahapan pencalonan presiden, pemilihan presiden. Jadi hadirnya Ganjar Pranowo di iklan tersebut adalah dalam rangka mengkampanyekan dia agar dia dipilih oleh masyarakat untuk menjadi presiden. Bagian mana Mas Adi yang mengkampanyekan? Karena tidak ada narasi, tidak ada simbol-simbol tertentu, apakah otomatis masuk ke sana Mas? Gini, di dalam kalau Anda belajar komunikasi, belajar iklan, iklan itu nggak harus hard sell namanya. Hard sell tuh misalnya saya secara jelas menyatakan branding rokok tertentu atau branding mobil tertentu dalam rangka membuat iklan. Iklan tuh ada juga yang namanya soft sell, jualan yang soft, yang indirect. Ya, sering sekali kita melihatkan iklan rokok, misalnya di Indonesia kan nggak boleh menyebut nama rokoknya, nggak boleh memperlihatkan rokoknya, makanya iklannya jadi lucu-lucu misalnya. Misalnya iklannya cuma menampilkan ada perempuan naik mobil, terus ternyata di ujungnya kita baru tahu bahwa itu kayaknya sih ini iklan rokok. Nggak pernah disebut bahwa itu iklan, tidak pernah disebut marilah kita bersama-sama meminum minuman ini, nggak ada. Tapi kita tahu pakai akal sehat aja, dia ini lagi jualan. Itu sih pakai akal sehat. Nah sekarang munculnya Ganjar kan ada yang bilang, oh itu bukan kampanye. Saya akan tanya kenapa ada Ganjar di situ? Kenapa bukan Dede Uki misalnya? Kalau gantengnya kan sama ganteng. Ya. Kalau iya. Iya enggak? Ini mahasiswa bisa menilai. Kalau dia tampil, dia juga azan, terus dia bukan azan, dia wudu ya. Sholat tadi ya. Iya. Sekarang dibalikin. Mungkin kalau Bang Uki nanti nyapres bisa jadi masuk nanti. Iya. Enggak, kalau dia jadi nyalek, dia juga mungkin bisa muncul dengan iklan seperti itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, berikan penjelasan kepada saya mengapa Ganjar ada di sana. Cuman satu kok jawabannya, dia sedang beriklan. Dia sedang menampilkan dirinya dalam sosok seorang muslim. Dan karena itu dialah yang muncul di sana. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi Anda sebut. Lalu kalau begitu masalahnya apa? Masalahnya adalah iklan tersebut tampilnya di siaran azan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu jelas kok di dalam aturannya KPI, jelas tercantum di situ dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipkan iklan built-in. Bukan iklan politik ya. Apapun iklan built-in, apapun. Dan saya ini gini-gini mantan anggota KPI. Dulu. Ya yang milih Mas Gus Coy. Ya. Reuni ini. Ya. Saya itu pernah menjadi anggota KPI yang turut menyusun aturan-aturan KPI. Namanya itu standar program siaran. Itu clear as a blue sky. Nah kenapa waktu itu dikatakan bahwa di dalam azan tidak boleh ada iklan? Karena begini, Anda mungkin pernah ingat di masa lalu, iklan itu di dalamnya disusupi ada iklan nggak tahu lah apa mobil, iklan obat gosok, iklan saya nggak tahu persisnya ya karena udah lama. Dan itu menimbulkan keributan. Azan itu kan panggilan sholat.
sesuatu yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang sakral, yang suci lah. Janganlah ditumpangi dengan niatan komersial, niatan jualan. Dulu belum ada isu memasukkan iklan politik ke dalam azan. Karena itu tidak disebut Baik, secara Mas Ade, itu spesifik. secara regulasi. Sebentar. Saya mau bilang bahwa ini aturan ini ada sampai Iya. sekarang Melanggar di KPI. aturan artinya Tidak ya? pernah dicabut oleh KPI. Masih Ya. dikaji, Mas. Bukan aturannya Aturan ada. melarang adanya iklan di dalam azan sampai sekarang tidak pernah dicabut. Nah sekarang sehingga pertanyaannya adalah saya yakin kenapa KPI harus mengkaji karena dia masih sibuk memikirkan tapi tampilnya Ganjar di dalam azan itu iklan bukan ya? Kan itu yang saya bilang Ya. ayolah itu apalagi tujuannya munculnya azan di sana. Saya ulang ya supaya clear bahwa saya tidak sedang anti iklan politik Baik, yang Mas menggunakan simbol agama. Saya tidak against Pak Ganjar. Yang saya persoalkan adalah iklan di dalam azan. Oke, itu Baik, Mas Ade. asumsinya Kita langsung itu ke asumsinya Anwar Bang Abbas Ade. sebelum nanti ditanggapi oleh KPI, Buya Anwar Abbas. Buya Anwar. Ya, saya terpesona saja dengan argumentasi yang disampaikan oleh adik-adik saya ini. Tadi Pak, semua kita mungkin sepakat barangkali bahwa tidak ada yang salah di situ ya. Dari perspektif agama. Dari perspektif agama saya rasa tidak ada yang salah. Cuma dari Pak Ade Armando tadi terkesan oleh saya ada ketentuan dilanggar. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya mungkin ketentuan itu harus dipertegas. Kalau dalam kaidah apa itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi segala kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ini timbul pertanyaan pada diri saya. Hari ini sekarang gaduh ya. Ini maslahat atau tidak? Kalau menurut saya masih maslahat karena terjadi dialog, terjadi tukar menukar pikiran. Dan menurut saya ini adalah sebuah proses yang bagus dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga saya lihat akhir-akhir ini ya, kalau sebelum-sebelumnya ada kesan saya nih, kalau bicara agama dibawa dalam politik sepertinya alergi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini semua orang mengkaitkan agama dengan politik atau politik dengan agama. Ini bagi saya sebuah kemajuan ya yang harus saya syukuri ya. Karena falsafah bangsa kita kan gini, Pancasila. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut saya tidak boleh ada calon pemimpin yang kita rekomendasikan yang tidak beragama secara baik. Itu kesimpulan saya. Kalau dia seorang Muslim, dia harus menjadi Muslim yang baik. Kalau dia seorang Kristen, dia harus menjadi Kristen yang baik. Kalau dia seorang Hindu, menjadi Hindu yang baik. Kalau Buddha, dia menjadi Buddha yang baik. Kalau Konghucu, dia menjadi Konghucu yang baik. Oleh karena itu menurut saya ya setiap tokoh yang akan maju, apalagi sebagai capres ya, harus memperlihatkan identitasnya menurut saya. Apakah dia seorang Muslim baik atau tidak. Nah, kalau saya lihat sekilas, karena saya bukan politisi ya, saya hanya melihat dari perspektif agama. Apa yang dilakukan oleh saudara Ganjar itu menurut saya oke saya baik-baik Kalau Tidak saja. ada memanfaatkan, yang Dan berapa salah saja? ya? Hah? memanfaatkan azannya, Buya? Ya bagi saya tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah ya. Oke. Bagi saya tidak Dalam masalah. perspektif agama Cuma tidak ada kalau masalah. dilihat dari perspektif politik, nah ini baru agak bermasalah ya. Kalau dari perspektif agama saya rasa tidak masalah. Oke. Boleh nggak orang sembahyang lalu dipublish melalui media publik? Saya rasa tidak masalah. Boleh nggak orang beruduk dipublish melalui media publik? Tidak masalah juga. Cuma pertanyaannya adalah, ya kalau dilihat dari perspektif politik bagaimana? Saya kan bukan orang politik. Ya, dari Saya bukan agama orang tapi politik tidak ada dan yang yang salah ya, ada Bu, ya? ini adalah politisi semua. Ustaz Usman Mansur yang biasanya bicara tentang dakwah sekarang udah bicara politik juga kan gitu ya. Ya saya rasa ya. Oleh karena itu saya mengharapkan begini. Jangan dipisah agama dengan politik. Tetapi bawalah agama itu ke dalam politik. Dan jadikanlah nilai-nilai agama itu sebagai nilai luhur yang harus diperjuangkan oleh para politisi. Oke. Bisa begitu aja. Ya. Makasih. Jadi tidak ada yang salah kalau dilihat dari sudut pandang agama. Kalau begitu dari segi penyiarannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung bersama dengan Bu Alia. Masih terhubung bersama kami Bu Alia? Iya, Mbak. Iya, Bu Alia. Bisa Saat terdengar? ini Iya. masih dikaji hingga saat ini. Jadi ada tidak aturan penyiaran yang kemudian dilanggar dengan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah stasiun televisi? Ya, baik. Jadi memang KPI saat ini sudah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran sebagaimana yang telah azan yang ditayangkan oleh stasiun televisi MNC dan RCTI gitu ya. Yang ini bersumber dari aduan masyarakat tentunya. Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran terkait untuk kemudian melakukan klarifikasi. Kita tahu bahwa proses mekanisme
keputusan itu juga kita lakukan ada mekanismenya. Nanti di situ ada Bang Ade Armando juga tentunya paham ya gitu kan kerjanya KPI seperti apa. Jadi setelah menerima aduan dari masyarakat lalu kita tindak lanjuti dan mengumpulkan alat bukti, verifikasi, kemudian ke tahap proses pemeriksaan sampai kepada dibahas di dalam rapat pleno. Setelah itu rekomendasinya adalah untuk melakukan klarifikasi, memanggil stasiun televisi yang bersangkutan untuk kemudian kita plenokan kembali. Nah, memang kami sudah melakukan itu dan juga sudah membahasnya bersama seluruh komisioner. Hanya memang hasil akhirnya, kesimpulannya seperti apa akan kami sampaikan secara resmi ini Mbak, gitu kan. Jadi tidak malam ini. Ibu Alia, biasanya hasil dari KPI ini apakah sifatnya hanya teguran semata atau berujung sanksi hingga take down siaran tersebut? Atau bisa lebih dari itu? Ya, jadi sebagaimana mekanismenya atau aturannya bahwa kalaupun memang itu adalah ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran bisa sampai misalnya teguran sanksi administratif gitu. Kemudian kalau memang itu dianggap sangat melanggar sekali memang sampai kepada pemberhentian gitu kalau memang itu ditemukan hal-hal seperti itu. Nah, ini memang keputusannya nanti masih kita akan sampaikan besok ataupun lusa ya gitu. Jadi ditunggu saja Mas gitu kan. Ditunggu saja karena ini akan kita sampaikan secara resmi gitu ya, tidak malam ini gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga bahwa hal-hal terkait kepemiluan juga kami ada gugus tugas. KPI tidak berdiri sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, dan bahkan ada Dewan Pers juga di dalamnya. Tentunya persoalan pemilu ini yang memiliki irisan dengan lembaga kewenangan lain tentunya akan didiskusikan di sana. Hanya sampai saat ini memang secara pembahasan final gitu kan terkait draft juknis tentang tata cara pengawasan, pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu ini, bahkan pada masa tahapan kampanye pemilu ini memang belum selesai pada pembahasan belum final. Belum ada hasil hingga saat ini? Belum, gitu. Belum ada hasil final gitu terkait dengan pembahasan bersama gugus tugas ini. Izin Bu, ada yang ingin bertanya Bu, narasumber kami boleh? Ya, Bu Alia, saya cuma ingin tanya, sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga harus dibahas selama berhari-hari. Ya karena menurut saya kan sudah sangat jelas di pasal 58 ayat 5 kalau tidak salah. Kalimatnya itu clear ya bahwa dalam siaran azan di televisi dan radio tidak boleh disisipkan iklan built-in. Itu kan clear ya. Saya cuma ingin tanya kenapa, apakah ada perpecahan pendapat di dalam tubuh KPI mengenai pasal tersebut atau bagaimana? Aturannya jelas. Itu tadi sudah Bang Ade Armando juga sudah tanyakan tadi, bahkan juga sudah menyampaikan ada sisipan built-in iklan. Nah itu yang kemudian kami juga diskusikan gitu terkait gitu munculnya figur ini apakah termasuk dikategorikan iklan atau kemudian bukan gitu kan. Nah itu kan harus menjadi kesepakatan bersama. Nah itu nanti besok itu akan kami sampaikan hasil dari pembahasan seluruh komisioner ini. Tapi aturannya jelas ya Bu, pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak, hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando tuh menjelaskan iklannya apa. Terakhir Bu kan? Alia. Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia. Terakhir. Tapi jangan dilupakan saja, juga gitu kan? bahwa gitu. Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh, belum. Ya. Belum masuk masa pendaftaran. Ya, kan, sorry. Enggak, itu kan perlu gini loh, diluruskan yang- juga. Perlu ditempatkan juga pada Tapi kan sudah posisinya. deklarasi UYM. Maaf. Hah? Saya mau deklarasi. Saya mau Kan belum katakan daftar. enggak, dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun, semua bentuk iklan built-in ya itu tidak boleh ada di dalam azan. Dan kenapa? Karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Ya. Bu Alia, supaya efektif Bu Alia, saya mau tanya supaya efektif, membutuhkan waktu berapa lama untuk sidang ini? Karena jangan sampai melampaui jadwal pemilu. Pemilu selesai ternyata hasil KPI Tidak belum. selama itulah Nggak sampai jadwal pemilu Bang, nggak sampai jadwal pemilu. Besok sudah ada keputusannya itu Bang. Besok paling mentok pun lusa, tunggu saja ya Bang ya. Oke Bu Alia, artinya Semua, hingga ya. ya Bu,
hingga menunggu nanti hasil dari KPI begitu ya, hasil ini melanggar atau tidak. Saat ini masih boleh tayangkah tayangan azan tersebut? Hari ini masih ditayangkan ya, hari ini masih ditayangkan. Jadi kita lihat besok hasil keputusan kami bersembilan itu untuk memberikan secara resmi gitu kan dihadap ke publik gitu terkait hasil temuan kajian dan juga berbagai pertimbangan dan juga masukan dari banyak gitu kan terkait ini. Jadi besok Bagus kita tunggu ini. saja besok. Iya ini bagus jadi ilmu kan, nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Tapi bahwa sosok Siap. religious itu memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, coba kita lihat nanti besok keputusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan Mas Ganjar kan ada di belakangnya ada di umroh ya, selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur narasinya jelas, apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Iklan adzan tidak boleh Mengandung iklan. Mengandung iklan. mengandung iklan. Udah itu aja udah Ya, selesai ya. ya. Makin jelas, makin terang. Kita akan benderang. tunggu Iya, nanti iya. ya hasil dari KPI seperti apa Besok ya. katanya Maria. Besok kita akan tunggu. Atau lusa ya. Itu dia, kita akan tunggu Bu Alia, terima Semoga kasih. tidak terlalu alot, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang menarik ya. Arwahu junudu mujannadatu. Ya, fama ta'arafa minha antalafa wa ma tanakaru minha akhtalafa. Jadi artinya sebetulnya yang namanya ruh-ruh kita itu seperti pasukan yang berkumpul. Kalau mereka kenal, saling mengenal, mereka berkumpul bersatu. Tapi kalau tidak saling mengenal, mereka itu terpencar bahkan bisa saling beradu. Nah, apa yang menyatukan mereka? Sebetulnya kalau kata Ibnu Khaldun ya, itu yang namanya solidaritas itu keniscayaan sosial. Jadi solidaritas sosial itu kalau kita lihat kan berdasarkan apa ikatan dan hubungannya. Pertama adalah agama, etnis gitu kan, organisasi, profesi, hobi. Ya itulah sebetulnya yang namanya solidaritas sosial. Jadi kalau saya lihat politik identitas ini harus direview. Jangan hanya masalah, ini agama, politik identitas. Nanti pemain bola ketika dia berkumpul, ini juga politik identitas nih kan gitu kan. Nah artinya harus direview lagi. Tapi masalah politisasi agama itu lain hal. Saya ingin cerita aja dah. Ceritanya gini. Kalau yang namanya pencitraan lain lagi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pernah mendengar jeritan teriakan dari satu rumah ketika didatangi. Oh, ini siapa? Ini sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita lihat, wah kenapa ini berteriak gini ya? Oh ternyata dia ingat salah satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah orang yang kemudian pertama dia merasa berjihad, bertempur di jalan Allah. Tapi ketika ditanya sama Allah, kemudian saya berjihad, berperang di jalan Allah. Kata Allah bohong. Kamu hanya ingin disebut pemberani. Ada orang yang kemudian saya belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain dan mengajarkannya ke banyak orang. Kata Allah, bohong. Kamu hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang soleh. Ada lagi orang kaya raya yang setiap harinya bersedekah dan lain-lain. Saya ini ingin menyalurkan berinfak sedekah atas nama Allah. Kata Allah apa? Bohong. Kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan. Artinya apa? Artinya mereka melakukan itu bukan berdasarkan Allah atau kebaikan itu sendiri, tapi berdasarkan ingin mendapatkan pujian dan banyak manfaat dari orang-orang banyak. Nah, inilah yang disebut pencitraan. Karenanya mereka semuanya diseret ke neraka. Ini hanya cerita ya. Jadi jangan-jangan terjebak di situ. Hati-hati. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan, jalankanlah, lakukanlah berdasarkan nilai itu. Apalagi yang dikaitkan dengan Allah ya. Jadi jangan kita menipu, bahkan Allah saja mau mau ditipu. Wah, jangan. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan melakukan pencitraan hanya tadi untuk mendapatkan pujian semata. Ingat,
niatnya harus diluruskan. Dan mudah-mudahan ini semua masyarakat kan sudah cerdas ya. Jadi kita lihat mana yang kira-kira ini pemimpin yang secara jujur melakukan kebaikan, mana yang hanya di iklan saja atau hanya sesaat saja. Ingat, jadilah pemilih yang cerdas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Erik Yusuf, Ustaz Yusuf Mansur, kemudian Mas Dede Pariyudi, Buya Anwar Abbas, terima kasih. Terima kasih juga Gus Coy, Bang Ade, terima kasih Bang Nara, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kasus ini kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari KPI, apakah kemudian munculnya Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan di stasiun televisi melanggar aturan atau tidak. Atau jangan-jangan calon lain akan mengikuti jejak Ganjar Pranowo. Catatan demokrasi harus kita akhiri. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Maria Asika. Kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.